karena Allah, ke masjid karena Allah, semua kita lakukan karena Allah. Amin Allahumma. Itu yang disebut jihad. Jihad yang sebenarnya itu meninggikan agama Allah, meninggikan nama Allah di dalam diri kita. Kalau kita mampu menjangkau 3 orang kita jangkau, 10 orang kita jangkau, mampu 10 orang, mampu 20 orang kita jangkau, mampu 1 kampung kita jangkau. Agar supaya apa? Agar supaya nama Allah berada di tempat yang paling tinggi bagi orang-orang kampung setempat. Amin Allahumma. Kalau mampunya saya cuma 2 orang, ya udah 2 orang itu dijangkau. Dijangkau 2 orang itu, dilayani 2 orang itu, supaya nama Allah berada di tempat yang paling tinggi di dalam hatinya. Amin Allahumma. Itu yang disebut berjuang, itu yang disebut jihad. Kalau sekarang ada jihad dengan kekerasan, hati-hati, hati-hati. Menurut Nahdlatul Ulama, kekerasan apapun, walaupun disebut jihad, kalau dengan kekerasan tanpa diizinkan oleh negara, tanpa diperintahkan oleh negara, itu namanya kerusuhan. Faham para bapak, para ibu? Para ulama kita bilang jihad dengan kekerasan kalau tidak diizinkan oleh negara, itu namanya kerusuhan. Kerusuhan kalau diperintahkan oleh negara, itu namanya jihad. Kalau tidak diperintahkan oleh negara, jangan. Kiai Hasyim Asy'ari ketika menerbitkan resolusi jihad, itu atas permintaan Presiden Soekarno. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau tidak karena permintaan presiden, kepala negara, tidak mungkin Kiai Hasyim Asy'ari menerbitkan perintah jihad. Rasulullah itu di Mekah nggak ada jihad, perang nggak ada. Apa karena Rasulullah sedikit? Enggak. Apa karena Rasulullah dan sahabatnya masih belum seberapa? Enggak. Quran sendiri bilang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Quran sendiri yang menyatakan. Kan min fi'atin, betapa banyak golongan qalilatin yang sedikit. Ghalabat fi'atan katsiratan, mengungguli, mengalahkan, menang fi'atan katsiratan kepada golongan mayoritas, golongan banyak, biidznillah, hanya dengan izin Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau Rasulullah di Madinah, di Mekah perang, kalau di Mekah Rasulullah tidak perang karena jumlahnya sedikit, itu berarti Rasulullah nggak percaya ayat ini. Mustahil. Mustahil. Rasulullah paling percaya kepada Allah. Kalau Allah bilang, kalau Allah menyatakan golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar yang banyak hanya dengan izin Allah, itu pasti dipegangi oleh Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah tidak perang di Mekah karena dilarang oleh Allah Subhanahu, dilarang oleh Allah Subhanahu. Kenapa dilarang? Karena di Mekah Rasulullah adalah manusia, adalah rakyat biasa, warga biasa, bukan siapa-siapa. Tapi di Madinah Rasulullah diperintahkan oleh Allah berperang. Kenapa? Karena Rasulullah kepala negara. Karena Rasulullah selain kepala negara adalah presiden, selain presiden adalah panglima tertinggi. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sebagai warga biasa di Mekah tidak ada perintah dari negara, Rasulullah tidak berperang. Tapi di Madinah Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai presiden, Rasulullah punya hak untuk memerintahkan perang dengan siapapun.
Seperti sekarang, kalau presiden mau, presiden punya hak dilindungi undang-undang untuk menyatakan perang dengan siapapun. Dilindungi oleh undang-undang. Inilah para bapak yang dipahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa NU kemudian waktu itu katanya ceritanya ada beberapa kiai waktu NU, ini kiai sudah hadir di sini? Belum. Lumayan agak lama ini berarti. Tapi kalau terlalu lama saya berhenti juga ini. Waktu itu ke As'ad Syamsul Arifin, ayahanda Kiai Khalil As'ad, menjadi tuan rumah muktamar NU yang menyatakan NU menerima asas tunggal di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo. Betul apa betul? Betul apa betul? NU menerima asas tunggal. Betul apa betul? Waktu itu ada beberapa kiai matur Ki As'ad. Ada beberapa kiai yang matur Ki As'ad, kalau kita dipaksa-paksa menerima asas tunggal, waktu itu kan NU asasnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam ADART Nahdlatul Ulama disebutkan asasnya Ahlus Sun Islam ala tariqati Ahlis Sunnah wal Jamaah. Oleh Presiden Soeharto, termasuk NU harus mengganti asas Islam, diganti dengan asas Pancasila. Beribut, banyak umat Islam ribut, organisasi ormas-ormas Islam ribut. Bagaimana mungkin Islam diganti dengan Pancasila? Emang Pancasila itu apa? Memangnya Pancasila itu siapa? Kok lalu mau digantikan dengan Islam, kok mau diganti dengan Pancasila? Nah, asasnya mula-mula Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh Presiden Soeharto diminta satu asas, tidak boleh ada asas macam-macam. Semua ormas, semua orpol, semua perkumpulan harus asasnya satu, Pancasila. Nah, Nahdlatul Ulama yang sudah berasas Islam tiba-tiba harus mengganti dengan Pancasila. Banyak kiai-kiai sakit hati, banyak santri-santri sakit hati. Kenapa wong sudah enak-enak pakai Islam harus pakai Pancasila? Emang Pancasila itu apa? Apa Pancasila itu kitab suci? Apa Pancasila itu berdasarkan wahyu? Ada yang matur kepada Ki As'ad, ini sebaiknya kalau terus-menerus begini kita perang saja Kiai gitu. Perang, mintanya perang. Tapi Ki As'ad bilang jangan. Kenapa? Tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan para ulama penakut, enggak ada ceritanya para ulama penakut. Orang Bantul saja enggak takut. Betul apa betul? Bukan karena para ulama penakut, bukan. Para ulama itu pemberani. Ki As'ad itu katanya ceritanya dulu zaman masih melawan Belanda, itu pernah nyanggong, pernah mendatangi markas tentara di Jember. Sekarang menjadi apa namanya tempatnya batalion berapa gitu. Sendirian Pak, Ki As'ad datang. Zaman Belanda, Ki As'ad datang sendirian, masuk ke markas tentara Belanda, diobrak-abrik, sendirian menghadapi ratusan tentara. Percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Zaman ketika dulu Kiai Hasyim Asy'ari menerbitkan resolusi jihad, itu banyak kiai menghadapi Belanda, zaman penjajahan juga banyak kiai menghadapi Belanda cukup dengan kacang hijau. Kacang hijau ditebar, jadilah tentara menghabisi Belanda. Nah, kalau sekarang kacang hijau ditebar jadi bubur, jadi kolak alias.
Sekarang ini masih ada, kalau ada namanya Habib Ja'far, kalau berdoa untuk siapapun yang minta doa, beliau biasanya pakai kacang hijau. Nah, kalau Habib Ja'far kacang hijau bener. Kalau orang Bantul pakai kacang hijau jadi bubur. Jangan coba-coba. Nggak ada kiai penakut, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak dibolehkan oleh Islam, tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melawan negara tidak dicontohkan, tidak ada contohnya. Ada banyak hadis-hadis para bapak, para ibu yang menyatakan kalau kita menghadapi negara yang zalim, kita diminta sabar. Sabar artinya meneguhkan diri dengan prinsip yang jelas, meneguhkan diri dengan ajaran agama, bergantung kepada Allah Subhanahu. Bukan sabar kemudian gak jelas gantungannya kepada siapa, bukan. Yang dimaksud sabar, orang yang bergantung benar kepada Allah Subhanahu. Misalnya kalau ada perintah agama, Allah memberi ujian kepada kita, bersabarlah. Sabar itu bukan cuma diam para bapak, para ibu. Sabar itu bukan cuma terus tidak ada reaksi apa-apa, bukan. Sabar itu memperkuat gantungan, memperkuat sambungan, memperkuat ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin menggantung kepada Allah, menggantungkan segala nasib, menggantungkan segala kesusahan, menggantungkan segala keruwetan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita gantungkan kepada Allah, percayalah Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Amin Allahumma. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal. Yang paling pertama di Indonesia ormas Islam menerima asas tunggal adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Sekali lagi karena para ulama, karena para kiai hanya mendasarkan semua keputusan berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi, tidak kepada siapa-siapa. Keputusan didasarkan kepada yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah contohnya lengkap. Kalau Rasulullah berperang di Mekah, para bapak, para ibu, kalau Rasulullah sebagai rakyat jelata berperang di Mekah, maka kita rakyat jelata, rakyat biasa pun boleh berperang tanpa izin undang-undang, boleh perang. Karena kenyataannya Rasulullah mengajarkan perang. Tetapi ketika Rasulullah hanya berperang di Madinah sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai panglima angkatan bersenjatanya, tentaranya umat Islam, maka itulah yang disebut dengan perang. Hanya kekerasan hanya dibolehkan kalau negara yang mengizinkan, kalau undang-undang yang mengizinkan. Karena itu kalau para hakim misalnya memvonis bunuh, itu dilindungi undang-undang. Kalau para bapak, para ibu, meskipun 10 orang sama-sama menyaksikan ada orang membunuh orang, sudah benar-benar menyaksikan 10 orang ini, lalu kemudian yang membunuh ditangkap oleh 10 orang ini, lalu dibunuh pula oleh yang 10 orang ini, maka yang 10 orang ini mesti dihukum. Dia bilang, oh ini kan kisos. Nggak bisa. Kisos sekalipun harus oleh negara, tidak boleh oleh pribadi-pribadi. Tidak boleh. Inilah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama kepada kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi para ulama kita senantiasa diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa apa yang sudah diperbuat oleh beliau-beliau, apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau-beliau, tentu untuk kita semua mudah-mudahan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma salli
kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul hawatimi yustasqal biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Alhamdulillah. Para ibu ini rupanya senang dengan hadrah-hadrah ini. Habis ini bersama-sama hadrah habis ini. Setuju? Oh pasti setuju. Nah inilah para bapak, para ibu yang saya muliakan. Salah satu nikmat Allah memberikan kepada kita, kita dijadikan menjadi apa namanya warga Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Jadi para beliau ini, para ulama ini adalah apa namanya cita-citanya itu untuk meninggikan nama Allah, untuk meninggikan agama Allah di dalam hati kita. Nggak usah jauh-jauh, hati kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita. Ini juga para bapak termasuk solawat-solawat. Solawat-solawat ini cara yang paling ampuh untuk meninggikan nama Allah di dalam jiwa kita. Cara yang paling ampuh. Kalau saya nakal, kalau saya enggan sholat, berarti nama Allah di dalam hati saya hilang. Betul apa betul? Kalau saya enggan puasa, berarti hati saya tidak ada sambungannya dengan Allah. Kalau saya suka maksiat, berbuat dosa, berarti nama Allah tidak ada di dalam jiwa saya. Supaya kita ini nama Allah supaya bersemayam, supaya tertanam kokoh di dalam jiwa kita, inilah pentingnya kita bersolawat. Makanya ini disebut solawat lan ngaji bareng. Solawat ini supaya menguatkan cinta kita, supaya menguatkan, supaya nama Allah tertanam di dalam jiwa kita. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, banyak cerita